Shalom. Shalom. Sekali lagi selamat siang Shalom. Shalom. Baik, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca secara responsoria. Ayat yang pertama saya, ayat yang kedua teman-teman semua, dan ayat yang ketiga kita akan bersama-sama. Izinkan saya membacakan perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, taat dan kasih. Ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat ke-1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Bersama-sama, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Shalom. Pada siang hari ini saya akan memberikan tema hidup bahagia. Hidup bahagia, kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan setiap orang pasti mendapatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mencari kebahagiaan. Bahkan ada beberapa orang yang berusaha untuk membeli suatu kebahagiaan itu sendiri. Dan apakah kebahagiaan itu bisa diukur dari contoh kekayaan, dari jabatan, atau bahkan dari ekonomi yang lebih? Jika seperti itu sangat kasihan bukan jika untuk orang-orang yang tidak memiliki jabatan, untuk orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, dan bahkan untuk orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang lebih. Untuk itu, bagaimana sikap hidup kita untuk agar kita semua dapat bahagia di dunia ini? Kita akan bersama-sama hidup, belajar dengan hidup berbahagia dan mengikuti langkah-langkah dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama itu menaati orang tua. Di sini Rasul Paulus itu melanjutkan nasihatnya secara khusus yang menekankan tentang kewajiban anak-anak untuk menaati perintah orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menaati dari dasar kata taat yang artinya senantiasa tunduk baik kepada Tuhan, baik kepada pemerintah atau bahkan kepada orang tua. Dan ketika dijadikan verbal atau kata kerja, itu menjadi menaati, yang artinya kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus nurut kepada orang tua. Jadi teman-teman, taat dan tunduk kepada orang tua itu berarti kita harus tunduk kepada orang tua, bukan hanya sekedar taat saja, tapi menuruti segala perintahnya. Taat itu kan orang tua, kita taat kepada siapa? Kita taat kepada orang tua, kita taat kepada pemerintah, tetapi kita juga harus menaati perintahnya, menaati apa yang telah diperintahkan oleh baik dari pemerintah atau dari orang tua. Terkhusus pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menaati orang tua atau untuk patuh terhadap orang tua. Di sini Rasul Paulus juga kembali menekankan di surat Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-20. Tapi saudara Michael bisa bacakan untuk kita semua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Amin. Kita sudah bisa melihat ya, Rasul Paulus kembali menekankan sesuatu yang kepada jemaat Kolose. Kita jadi bisa melihat bahwa itu ada suatu hal yang sangat penting. Dan kita juga bisa melihat di ayat yang pertama itu, hai anak-anak, Efesus 6 ayat yang 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena itu haruslah demikian. Haruslah, berarti kalau ada kata haruslah itu berarti tidak ada yang namanya pengecualian, tidak ada yang namanya tidak mau. Itu harus, itu adalah suatu kewajiban. Jadi setiap anak itu, kita sebagai anak-anak yang harus patuh terhadap orang tua kita. Apapun perintahnya, misalnya kita disuruh beli sesuatu, kita harus menuruti perintahnya. Kenapa kita harus menaati orang tua? Karena orang tua itu adalah alat Tuhan. Tuhan memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mendidik kita, untuk merawat kita. Jadi ketika kita sudah bisa tunduk dan taat kepada orang tua,
yang orang tua kita juga taat kepada Tuhan, kita pasti anak-anak juga akan taat orang tua kepada Tuhan, terutama karena orang tua adalah Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan untuk mendidik dan membesarkan kita. Saya kasih contoh sebuah ilustrasi. Ada sebuah anak yang bernama Asep misalnya. Ada anak yang bernama Asep. Dia hobi ini real ya teman-teman, karena dulu pernah ada di Instagram waktu zaman-zamannya game orang anak-anak baru bermain game. Ada anak bernama Asep. Dia itu gemar sekali untuk bermain game teman-teman. Dia sangat-sangat gemar sehingga dia lupa untuk yang namanya waktu belajar, karena dia selalu bermain game dari pagi hingga malam hari. Tetapi di saat malam hari yang seharusnya waktu belajar malah dia gunakan untuk bermain game. Padahal waktu malam itu orang tuanya itu sudah mengingatkan untuk si Asep ini untuk belajar agar dia bisa mendapatkan hasil nilai yang maksimal ataupun naik kelas contohnya. Tapi si Asep ini menghiraukan suatu perintah orang tuanya, dia tidak taat kepada orang tuanya. Dan pada akhirnya ketika pembagian rapot, disitulah baru terlihat si Asep mendapatkan nilai yang sangat buruk. Bahkan lebih buruknya lagi, dia tidak naik kelas. Jadi di sini kita sudah bisa belajar bersama-sama yang ilustrasi sederhana. Bagaimana kita bayangkan bagaimana jika si Asep menaati perintah orang tuanya. Yang pertama, dia pasti mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang kedua, dia pasti mendapatkan dan dia pasti bakal naik kelas. Dan itu juga suatu kebahagiaan untuk Asep dan juga untuk orang tuanya. Bukan hanya kebahagiaan untuk Asep saja. Ketika dia naik kelas dan dia mendapatkan nilai yang maksimal, yang bahagia bukan hanya si Asep, tetapi orang tuanya juga bahagia. Karena apa? Karena Asep menuruti perintahnya. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus bisa taat kepada orang tua dan menaati perintahnya. Jangan hanya taat saja, tapi menaati. Kita taat kepada orang tua dan menaati segala perintah-perintahnya. Jadi ketika kita misalnya disuruh untuk membeli sesuatu, kita langsung bisa membelikannya. Jadi taat orang tua itu bukan hanya saat kita ada maunya saja. Saya dulu sebelum sekolah teologi atau sebelum bertobat lah bisa dibilang. Dulu saya itu pernah kalau misalnya mau taat kepada orang tua itu kalau ada maunya saya. Contoh, saya dikasih uang, saya sangat baik, disitulah saya akan sangat baik kepada orang tua saya. Bahkan saya misalnya gak ada pekerjaan, saya tanya, "Mah, ada kerjaan yang harus dikerjakan." Karena saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Tetapi jika orang tua saya tidak mengasih apapun yang membuat saya, ya buat apa nuruti perintah. Jadi saya di situ juga, saya kadang-kadang kalau ketika orang tua tidak mengasih apa yang saya inginkan, saya tidak menaati perintahnya. Kecuali dia mengasih contoh uang, saya pasti akan menaati karena ada suatu hal yang saya inginkan. Dan itu tidak boleh teman-teman. Kita harus bisa menaati orang tua kita, baik di saat contoh dikasih uang, ya kita juga harus terus menaati. Tidak dikasih uang, kita harus menaati segala perintah-perintahnya, ya teman-teman. Amin. Ada amin? Amin. Yang kedua, menghormati orang tua. Di ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Di sini teman-teman, Rasul Paulus kembali melanjutkan nasihatnya kepada anak-anak di Efesus untuk terus bukan hanya mentaati orang tua, tapi juga menghormati orang tua. Kata hormat menurut KBBI, hormat artinya menghargai atau sopan. Itu arti kata hormat. Jika menjadi verbal, contoh kata kerja, jadinya anak-anak wajib menghormati orang tua, anak-anak wajib menghargai orang tua, anak-anak wajib sopan terhadap orang tua. Itu jika dijadikan kata kerja atau verbal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menghormati orang tua juga dicatat dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-20 dan ke-12. Saudara Kristo bisa tolong bacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Inilah firman Tuhan. Hormatilah
supaya ladai umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita sudah tahu kan, itu adalah hukum Taurat kelima yang diturunkan Allah kepada Musa pada saat itu. Musa juga menulis bahwa yang pertama hubungan horizontal, yang pertama vertikal kita tentukan tidak boleh ada Allah lain. Tetapi yang pertama untuk hubungan kita sama manusia horizontal adalah hormatilah orang tuamu. Itu adalah suatu penekanan yang hebat yang ditulis Musa untuk agar kita semua bisa hormat kepada orang tua kita. Apapun yang menjadi persoalan kita untuk menghormati, kita harus tetap menghormati orang tua. Kemudian Yesus juga menekankan kembali tentang hormati orang tua itu dalam Matius 15 ayat yang keempat, bisa saudara Rahmat bacakan. Sekali lagi Matius 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, Yesus juga menekankan, menggenapi untuk anak-anak harus hormat kepada orang tua, untuk anak-anak harus sopan terhadap orang tua, untuk anak harus menghargai orang tua. Dan bahkan ada sanksi sebaliknya, jika tidak menghormati mereka mengutuk orang tuanya, ia pasti mati. Yesus bilang seperti itu. Mengutuki bukan berarti kita berbicara kasar kepada orang tua. Ketika kita tidak melakukan perintahnya saja kita sudah mengutuki. Contoh, misalnya saya sendiri, saya disuruh beli terigu misalnya ke warung, tetapi saya tidak melaksanakan perintah orang tua tersebut. Sama saja saya terus itu sudah mengutuki. Sama saja seperti yang ditulis di Matius 20-29. Ia berkata, baik Bapak, tapi tidak pergi. Contoh seperti tadi, ngomong ke iya mah, tapi dia nggak jalan. Tolong dulu belikan es teh. Iya mah, tapi nggak jalan. Itu sudah sama saya dengan mengutuki, karena dia tidak menuruti perintah orang tua. Mengutuki bukan hanya berarti kita berbicara menyumpahi orang tua, tidak. Ketika kita tidak menjalankan perintah orang tua sehingga kita tidak menghormatinya, itu bisa disebut dengan mengutuki. Makanya ketika kita disuruh sesuatu hal apapun, kita harus langsung. Ketika kita bilang iya, berarti kita harus jalan. Bukan cuma iya, tapi kita jadi tempat. Karena zaman sekarang banyak sekali anak-anak seperti itu. Jujur saya juga sebenarnya sama seperti itu. Ketika main game, Gibe tolong belikan dulu garam satu. Saya bilang iya mah, tapi saya nggak jalan, saya tetap di kasur. Seperti itu jadi contoh ya teman-teman. Karena ketika kita berbuat menjawab, ya berarti kita tanggung jawab. Kita harus kerjakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Amin. Amin. Kita bisa melihat ilustrasi dari kisah Yusuf. Kita semua suka tahu kisah Yusuf ya. Dia disuruh oleh ayahnya atau bapaknya Yakub untuk pergi ke Padang menjemput saudara-saudaranya. Tetapi dia malah dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ketika Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, ia tetap apa? Ia tetap menerima saudara-saudaranya, dan yang paling penting, ia tetap sujud kepada ayahnya Yakub pada saat itu. Setelah dia bertemu dengan ayahnya Yakub, jadi ia tidak membenci, tapi ia malah tetap sujud, tetap menghormati, tetap taat kepada ayahnya Yakub. Ada amin? Amin. Jadi menghormati orang tua itu teman-teman, tidak hanya dengan mulut saja, dengan ada namanya action kita lakukan, bukan hanya iya, tapi kita tidak seperti itu. Menghormati itu kita bilang iya dan kita jalan seperti itu. Jadi untuk aplikasi sehari-hari yang banyak ya bisa kita contohkan dalam kehidupan kita untuk menghormati orang tua. Mungkin saat ini kan teman-teman jauh dari orang tua, tapi jika nanti ketemu, misalnya orang tua sakit, harus tetap dilayani, harus tetap kita pelihara. Jadi sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Sekian, terima kasih, shalom.